seperti yang tadi disampaikan ya, untuk kurun waktu 22 hari masa angkutan Lebaran terhitung 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei nanti, untuk pemberangkatan dari area Daup 1 Jakarta, kalau data tiket yang sudah dipesan oleh calon pengguna jasa, sampai dengan saat ini untuk okupansi yang sudah mencapai di atas 80% itu ada di H-5 sampai dengan H1 Lebaran. Memang tertinggi itu sudah mencapai okupansi 97%, itu ada di tanggal 21 April dan juga tanggal 19 April ya. 19 sampai dengan 21 April maksud saya. Namun kalau kita melihat rata-rata secara keseluruhan, sebenarnya sejak H-5 ini tanggal 17 April sudah mulai terlihat peningkatan di mana okupansi KA tiket yang dipesan sudah lebih dari 80%. Lihat juga dan juga kita minta datanya juga kepada Bu Eva. Bu Eva, apakah juga melihat begitu ya data yang KAI miliki, banyak juga pemudik yang sudah mendaftarkan motornya untuk diangkut juga saat perjalanan mudik menggunakan kereta api? Bu Eva masih di mute? Ya, Oke. baik. Jadi memang ini pendaftarannya semuanya langsung ke mudikgratis.debhub.go.id ya. Dan memang kalau kita melalui hasil koordinasi dari data, sangat banyak ya peminatnya untuk mudik gratis ini. Dan memang kita mempersiapkan dari mulai sisi kesiapan sarana, kemudian juga layanannya pada saat akan melakukan pengangkutan dan lain-lain. Ini yang kita persiapkan untuk dapat mendukung program mudik gratis ini dapat berjalan dengan lancar. Ini menarik juga andai kita bicara tarif batas atas begitu ya. Nih saya akan tanyakan juga ke Bu Eva. Bu Eva, untuk peningkatan harga tiket sendiri di kereta api berapa persen banyaknya dan kiranya juga ada di tanggal berapa saja yang mana juga menjadi persentase kenaikan harga tiket yang paling signifikan? Ya, baik, terima kasih. Untuk tiket tadi sendiri kita mengikuti sesuai yang sudah ada juga ya, bahwa untuk kenaikan tiket sendiri tetap mengikuti tidak akan mungkin melebihi tarif batas atas seperti itu. Dan memang untuk tanggal-tanggal tertentu seperti misalnya itu di tanggal 19, 20, 21 itu mengalami sedikit kenaikan sampai dengan sekitar 5 sampai dengan 5%, mungkin sekitar 5% ya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk tiket kereta api sendiri tergantung juga kecepatan dari pengguna jasa merencanakan perjalanannya. Artinya semakin panjang dia merencanakan perjalanannya, membeli tiket terlebih dahulu, ini dia bisa memilih varian harga tiketnya sama ya. Artinya dengan kelas yang sama ada varian harga tiket. Nah, kemudian ini bisa dipilih jika dia merencanakan perjalanannya lebih jauh seperti itu. Nah, untuk itu di musim angkutan mudik Lebaran ini kita sudah membuka perjalanan sampai dengan 45 hari ke depan sebelum jadwal keberangkatan. Nah, ini masyarakat sudah bisa melakukan pemesanan sejak awal Maret lalu seperti itu, dan bahkan hingga hari ini sendiri pemesanan sudah bisa dilakukan sampai dengan H+10 ya, untuk tanggal 3 Mei nanti arus balik ini juga sudah bisa dipesan untuk yang akan menuju ke arah Jakarta seperti itu. Dan kalau kita melihat sendiri memang karena di tanggal-tanggal tertentu ini sudah sangat padat, misalnya tadi di H-5 sampai dengan H+2 ini sudah cukup tinggi pemesanannya, mungkin masyarakat juga bisa mencari alternatif tanggal lainnya ya jika ingin tetap menggunakan perjalanan jasa kereta api seperti itu. Dan kita juga melihat pergerakan peningkatan pengguna jasa ini juga sudah mulai terjadi di H+10 seperti itu. Karena saat ini untuk H+10 sendiri penjualan tiket sudah mencapai hampir 50%. Oke, ini juga menarik andai mencermati pernyataan dari Anda yang mana juga masyarakat harus mencari alternatif lainnya begitu ya, andai memang di tanggal-tanggal pilihan seperti tanggal 19, 20, 21 yang tingkat okupansinya dan juga rute-rute pilihannya banyak di sana. Apakah memang PT KAI tidak menambahkan ataupun ada gerbong tambahan di tanggal tersebut, Bu Eva? Baik, jadi tingginya animo masyarakat untuk di masa angkutan Lebaran tahun ini cukup baik ya, seperti itu cukup tinggi dan ini sudah termasuk dengan KK tambahan. Jadi untuk momen angkutan Lebaran tahun ini kita akan menjalankan sekitar 1.513 KA ya untuk keberangkatan dari area Daup 1 Jakarta, baik itu dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen. Nah, 1.513 KA ini sudah termasuk dengan 303 perjalanan KA tambahan, di mana tiketnya itu sudah dijual sejak tanggal 13 Maret lalu. Jadi
kalau kita melihat data sampai dengan saat ini, dari hampir 1 juta ketersediaan tempat duduk, sekitar 360.000 diantaranya itu sudah terjual. Tapi 360.000 yang terjual saat ini, itu mayoritas untuk keberangkatan di H-5 sampai H+1 tadi, seperti itu. Nah, sehingga karena memang penjualan sudah dilakukan sejak awal Maret lalu, dan kemudian juga tentunya tambahan tiketnya juga sudah dijual, dan animo masyarakat sangat tinggi yang ingin menggunakan kereta api dan memesan di tanggal yang bersamaan, sehingga kalau masyarakat yang baru akan melakukan pemesanan, itu bisa mencari alternatif tanggal lainnya, seperti itu.